Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Turaditya dengan NIM akhir 4253. Saya Nardiana Urika Ardana dengan akhiran NIM 460. Saya Nikolas Kennedy Posuma dengan NIM akhir 096. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa perbedaan istilah law of nation dengan international law? Jadi, kalau law of nation itu digunakan oleh bangsa Romawi untuk merujuk pada hukum yang berlaku bagi semua bangsa, termasuk hukum antar negara dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara Romawi dan orang asing. Law of nation juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara berdasarkan adat, kebiasaan, dan prinsip moral universal. Istilah ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang muncul dari hubungan diplomatik dan kebiasaan internasional. Lalu international law sendiri, itu hukum internasional yang mendefinisikan sebagai tanggung jawab hukum negara dalam perilaku mereka terhadap satu sama lain dan perlakuan mereka terhadap individu. Lalu dalam batas-batas negara, pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya, hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas waktu tertentu, seperti perusahaan multinasional dan individu. Jadi kurang lebih gitulah perbedaan istilah dari law of nation dan juga international law. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang istilah-istilah dari hukum internasional dan hukum nasional, untuk unsurnya gimana sih unsur-unsurnya? Nah, unsur-unsur dalam hukum internasional sebenarnya ada banyak. Di sini saya hanya menjelaskan terdapat ada 5 dalam unsur-unsur hukum internasional. Nah, yang pertama, ini ada subjek hukum internasional. Yang kedua, sumber hukum internasional. Yang ketiga, ada asas-asas hukum internasional. Yang keempat, yurisdiksi hukum internasional. Dan yang terakhir ada masyarakat hukum internasional. Jadi, aku mau jelasin dulu yang hukum internasional. Nah, subjek di dalam hukum internasional itu ada negara. Nah, negara ini merupakan kayak sebagai subjek hukum internasional. Karena kalau misalkan nggak ada negara, nggak mungkin dong ada hukum internasional. Nah, yang kedua ada sumber hukum internasional. Nah, di dalam sumber hukum internasional terdapat perjanjian yang dibuat antar negara, dibuat antar perserikatan bangsa, yang dimana di dalam perjanjian tersebut pasti menimbulkan suatu hukum internasional. Lalu yang ketiga ada asas-asas hukum internasional. Nah, dalam asas-asas ini ada 4 asas yang tercantum di dalamnya. Yang pertama ada asas kedaulatan negara, yang kedua ada asas non-intervensi, ketiga asas pacta sunt servanda, dan yang keempat asas penyelesaian sengketa secara damai. Nah, asas-asas ini harus diterapkan negara untuk mencapai hukum internasional. Yang pertama, asas kedaulatan negara. Nah, asas kedaulatan negara ini adalah asas yang dimana negara ini harus mengatur negara tersebut tanpa intervensi dari negara lain. Yang kedua, asas non-intervensi. Asas ini sama, jadi negara-negara lain itu tidak boleh mencampuri urusan negeri di negara lainnya. Jadi kalau misalkan negara lain punya masalah, negara lain tidak boleh mencampuri. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian nasional harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Yang terakhir ada asas penyelesaian sengketa secara damai. Jadi kalau misalkan antar negara memiliki masalah, negara-negara tersebut harus menyelesaikan masalah itu dengan secara damai, tidak boleh secara konflik ataupun peperangan. Nah, balik lagi ke unsur-unsur yang telah disebutkan. Ada unsur yang keempat, yurisdiksi hukum internasional. Yurisdiksi hukum internasional mencakup berbagai bidang. Contoh ada seperti perjanjian, hukum laut, terus hukum dagang,
hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia, seperti itu. Dan terakhir, ada masyarakat hukum internasional. Nah, masyarakat hukum internasional ini adalah entitas nasional dan negara-negara yang berinteraksi satu sama lain. Seperti itu. Oke. Oke Mas, jadi setelah kita mengetahui perbedaan istilah dari law of nation dengan hukum internasional, lalu unsur-unsur dari hukum internasional itu sendiri, dan juga yang terakhir nih Mas, pertanyaan saya, apa sih perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional? Oke, kalau hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara berdaulat. Lalu hukum nasional itu hukum yang mengatur hubungan antar negara serta warga negara dengan negara. Oke. Kemudian untuk subjek hukum internasional itu ada negara, organisasi internasional. Lalu yang ketiga ada individu. Oke. Kemudian subjek yang hukum nasional itu ada badan hukum. Kemudian untuk sumber hukum internasional, yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan, kemudian yang ketiga ada norma universal. Untuk hukum nasional ada konstitusi, undang-undang, lalu peraturan di setiap negara. Tujuan dari hukum internasional adalah mengatur perilaku negara-negara dalam menjaga perdamaian. Lalu yang kemudian hukum nasional memiliki tujuan mengatur secara pasti hak kewajiban setiap negara. Oke. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari hasil diskusi kami bersama teman-teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.